Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini seperti biasa kita akan mendengarkan renungan singkat secara voice dengan tema yang sesuai dengan tanggal yang ada pada hari ini adalah tanggal 22 Desember, yaitu seperti biasanya kita mengingat sebagai Hari Ibu. Nah, saya akan mengangkat judul untuk renungan singkat nanti adalah Wanita yang Hebat. Nah, saudara, sebentar kita akan naikkan satu pujian. Nah, istri saya akan menaikkan puji-pujian tentang wanita. Shalom semuanya. Sebelum kita lebih lagi, mari kita siapkan hati kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat malam hari ini. Kalau kami masih Tuhan izinkan untuk boleh masuk dalam hadirat-Mu, mendengarkan firman-Mu dan menaikkan setiap pujian kami. Terima kasih Bapa, urapi setiap telinga rohani kami, urapi kami, jadikan kami wanita-wanita yang kuat, murid-murid-Mu yang senantiasa yang kuat di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kita angkat pujian yang berkata seperti wanita mengurapi. Hiralabashanda ya Rabbu. Wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Kita angkat dari awal. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Ku tetap setia untuk melayani-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan isi hati-Mu, berbicara bagi kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih urapi setiap kami yang mendengarkan Tuhan, tidak terkecuali. Terima kasih Bapa, pakai hamba-Mu, urapi hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom. Haleluya, puji Tuhan.
Itulah ungkapan dari seorang wanita, seorang ibu yang hebat. Kita akan mendengarkan pesan-pesan Tuhan tentang istri yang cakap, tentang ibu yang hebat, karena berkaitan dengan hari ini adalah hari ibu. Ya, saudara, mari kita buka dalam kitab Amsal pasal 31 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-31. Sebelumnya kita doakan satukan hati untuk berdoa. Bapa, sebentar kami mau mendengarkan pesan-pesan-Mu Tuhan. Biarlah melalui pesan-pesan-Mu kami boleh mengerti, memahami apa yang menjadi isi hati-Mu untuk kami lakukan dalam kehidupan kami. Khusus malam hari ini berbicara tentang wanita-wanita yang hebat. Tuhan mengurapi setiap kami yang mendengar, memberkati kami yang mendengar dimanapun kami saat ini berada. Kiranya firman-Mu menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih, terpujilah nama-Mu. Haleluya. Amin. Saudara, mari kita buka Amsal pasal yang ke-31. Ya, kalau kita merujuk dari permulaan kitab Amsal pasal yang ke-31, ini perikop tentang Amsal-amsal untuk Lemuel dari ibunya, dari orang tuanya, dari ibunya ya. Saya bacakan ayat yang pertama, inilah perkataan Lemuel, raja Masa yang diajarkan ibunya kepadanya. Jadi Lemuel mendapatkan nasihat dari ibunya. Kita akan membaca mulai dari ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-31, saudara. Ini juga perikopnya tentang puji-pujian untuk istri yang cakap. Tapi saya tidak akan membaca secara keseluruhan. Saudara boleh mencatat dan merenungkannya di rumah. Saudara catat, baca, dan renungkan di rumah. Saya akan membacakan ayat yang ke-29. Ayat yang ke-29 di sini dikatakan apa? Banyak wanita telah berbuat baik, tetapi kau melebihi mereka semua. Ayat yang ke-30, kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Berilah kepadanya bagian dari hasil tangannya, biarlah perbuatannya memuji dia di pintu-pintu gerbang. Haleluya. Kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Dan sekarang saudara semuanya, para wanita yang telah berbuat baik, engkau melebihi mereka semua. Ini kata firman Tuhan. Ya, jadi khusus untuk hari ini, hari ibu, berbahagialah. Karena banyak sekali di dalam grup-grup WA maupun grup-grup media sosial yang lainnya, banyak sekali yang mengucapkan selamat hari ibu. Saudara, ada pepatah yang berkata, di balik seorang pria yang berhasil ini, ada seorang wanita yang kuat. Ya kan? Tapi jangan lupa bahwa hal yang sebaliknya pun bisa berlaku. Di balik seorang pria yang gagal, ada seorang wanita yang menghancurkan. Nah, hati-hati saudara. Kita akan merenungkan, kita akan belajar di sini. Dari siapa? Raja Lemuel, yang sudah diperingati, dinasehati oleh mamanya sendiri, oleh ibunya sendiri. Tadi sudah kita baca. Saudara baca sendiri di rumah. Mulai dari ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Pada bagian firman Tuhan yang kita baca hari ini, Ibu Raja Lemuel ini menjabarkan tentang sosok istri yang cakap, sosok istri yang pintar. Digambarkan bahwa istri yang cakap adalah wanita yang menjadi kebanggaan,
wanita menjadi kepercayaan dan kesayangan suaminya. Dia adalah wanita yang pekerja keras, yang tekun dan rajin. Dia juga pintar dan bijak dalam melakukan apapun untuk menopang keluarganya. Tangannya terampil dan penuh dengan kasih. Dia pun berani, kuat, dan penuh sukacita. Dia adalah wanita yang penuh dengan hikmat di dalam mengajar anak-anaknya. Inti dari semua kebajikan ini adalah istri yang cakap, ialah wanita yang takut akan Allah. Nah, disinilah inti daripada semua kebajikannya, itu adalah istri yang takut akan Allah. Saya percaya semua wanita yang ada, yang mendengarkan adalah wanita atau ibu-ibu yang takut akan Tuhan. Amin. Wanita yang takut akan Allah tidak akan pernah mengecewakan, apalagi menghancurkan suaminya. Justru sebaliknya, ya, ia akan menjadi penopang. Dia akan menjadi pendukung terbesar bagi suaminya, terutama dalam memenuhi panggilan Allah bagi keluarganya. Amin. Tapi firman ini juga tidak hanya untuk para wanita, saudara. Ini juga ditujukan untuk para pria. Ini ditujukan juga untuk para pria, ya kan? Kalau kita sudah mendengar bagaimana para wanita begitu hebat, mereka begitu kuat, setia, bertanggung jawab, serta segala macam. Yang baik-baik semuanya ada. Tapi apa yang dilakukan oleh para pria? Nah, sebagai wanita kita harus menyadari tujuan Allah adalah menciptakan kita, yaitu sebagai penolong bagi suami, ya kan? Wanita diciptakan sebagai penolong bagi suami kita dan dalam semua hal yang dipercayakan kepada kita. Ya, tentu saja seorang pria kita berharap memiliki istri yang cakap seperti yang tadi kita dengar, kita jabarkan di dalam bacaan kita hari ini. Tapi perlu untuk selalu kita ingat bahwa kuncinya adalah takut akan Tuhan, saudara. Iya kan? Kuncinya adalah takut akan Tuhan. Pernikahan adalah inisiatif Allah di mana pria dan wanita dipersatukan untuk menjalankan misi Allah bagi dunia. Ya. Kalau nggak dipersatukan, bagaimana dunia ini bisa penuh dengan manusia? Itulah misi Allah. Bagi para wanita, sudahkah kita menjadi istri yang cakap? Ini pertanyaan buat kita semuanya. Mari kita renungan. Bagi para wanita, bagi para ibu-ibu yang sudah berkeluarga, karena hari ini adalah hari ibu ya. Hari ibu. Berarti hari ibu tuh wanita yang sudah memiliki keluarga. Tapi tentu juga untuk wanita yang belum memiliki keluarga, ini adalah bekal nanti sesudah berkeluarga. Amin. Lalu bagaimana dengan para pria? Sudahkah kita memimpin istri untuk hidup dan takut akan Allah? Apakah pria sudah menjadi imam di dalam keluarga? Membawa istri dan anak-anak menjadi keluarga yang takut akan Allah? Jadi tugas pria juga di sini nggak mudah, saudara. Sebagai imam, sebagai kepala keluarga, kalau istri sudah melakukan tugas tanggung jawabnya, kepala keluarga suami harus melakukan tugas dan tanggung jawabnya juga. Sebagai apa? Sebagai imam. Bukan hanya sekedar cari uang. Yang penting uang, udah dicukupin kasih, udah semuanya udah. Tetapi kehidupan rohani, keluarga, istri, dan anak-anak,
tidak diperdulikan. Saudara, tugas pria menjadi imam di dalam keluarganya, menjadi pemimpin yang membawa istri dan anak-anaknya hidup di dalam Tuhan. Amin. Jadi tidak ada suami yang hebat tanpa istri yang cakap. Hampir sering mendengar, ya bukan hampir sering lagi lah. Kalau kita melihat di gereja itu lebih banyak wanitanya daripada laki-lakinya. Wanita itu cenderung lebih apa ya? Lebih akrab dengan Tuhan gitu, lebih akrab, saya juga nggak tahu kenapa. Secara pribadi pun wanita itu lebih intim dengan Tuhan. Dan bukan hanya itu, lebih bertanggung jawab terhadap keluarganya. Bertanggung jawab terhadap anak-anaknya udah pasti. Bertanggung jawab terhadap suaminya, iya. Jadi sebetulnya kalau dianggap istri atau wanita itu lemah, itu salah besar. Wanita adalah sosok yang hebat, yang kuat, apalagi wanita yang di dalam Tuhan, yang takut akan Tuhan. Dia diberikan kemampuan yang ekstra daripada Tuhan. Dia diberikan kemampuan yang lebih. Dia memiliki hikmat, dia memiliki kekuatan yang hari demi hari Tuhan berikan kekuatan baru. Ya kan? Dalam mendidik anak-anaknya. Bahkan memenuhi setiap kebutuhan suaminya. Nggak pernah kelewatan oleh suaminya kurang apa ya. Mau pergi sediain makanan, apa dan semua. Luar biasa. Makanya saya bilang, hari ini nggak salah kalau kita bicara tentang wanita atau seorang ibu. Hari Ibu. Temanya mengenai apa? Wanita yang hebat atau ibu yang hebat. Ya kan? Gak ada tuh suami yang hebat tanpa istri yang cakap. Begitu pula sebaliknya, tidak ada istri yang cakap tanpa suaminya yang memimpin kepada kehidupan yang takut akan Tuhan. Itu peran daripada suami, saudara. Suami-suami mempunyai peran yang sangat penting, bukan cuma istri. Jangan menyerahkan semua urusan keluarga itu istri yang urus. Suami cuma kasih uang, pokoknya kasih uang, cukup. Enggak begitu, saudara. Suami punya tanggung jawab terhadap istri dan anak-anaknya. Sebagai imam di dalam keluarga, membawa istri anak-anaknya ya ke dalam kehendak Tuhan. Supaya apa? Supaya damai sejahtera ada di dalam kehidupan berumah tangga. Sukacita ada di dalam kehidupan rumah tangga kita. Amin, saudara. Jadi hal ini mengingatkan kita kembali akan peran-peran seorang ibu. Kalau kita baca di sini peristiwa yang dialami oleh Raja Lemuel, ya, yang dinasihatkan oleh ibunya supaya tidak berperilaku yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ibunya menasehati, walaupun dia sebagai raja, sebagai penguasa, ibunya tetap. Raja Lemuel itu sebagai anak, walaupun dia sudah jadi raja, tetap seorang ibu menasehati. Ya kan? Jadi wanita yang takut akan Allah itu tidak akan pernah mengecewakan, apalagi menghancurkan suaminya. Oleh karena itu, mari suami-suami, para suami, mari kita menjadi imam di dalam keluarga untuk membawa istri dan anak-anaknya masuk di dalam kehendak Tuhan. Bersekutu, menjadi imam yang baik bagi keluarga. Karena di balik itu kita tahu bahwa wanita
itu memang sudah diingatkan oleh Tuhan. Dia adalah sosok yang kuat. Wanita itu adalah penolong bagi suaminya. Iya kan? Suami bermasalah, suami mengalami persoalan, curhatnya kemana? Kepada istrinya lah. Iya kan? Berbagi semua persoalan, permasalahan. Istrinya mendengarkan. Mendengarkan semua keluh kesah dari suaminya. Kalau ini keluarga yang takut akan Tuhan loh. Kalau keluarga yang suami yang bukan takut akan Tuhan, dia curhatnya kemana? Jangan-jangan curhatnya ke tempat lain, saudara. Aduh, jangan ya. Di sini nggak ada. Di sini nggak ada. Kita semua nggak ada yang seperti begitu. Ya, kembali, ayo. Ini kita bersyukur hari ini kita mengingatkan kembali bahwa tidak penting sebetulnya tanggalnya, tetapi kita mengingat bahwa hari ini adalah Hari Ibu. Ya, saya juga mengucapkan kepada anak-anak saya yang sudah menikah, yang perempuan, mengucapkan selamat sebagai ibu yang baik bagi keluarganya. Kepada istri saya juga mengucapkan selamat sebagai wanita yang hebat, wanita yang mengasihi suaminya dalam keadaan sulit maupun dalam keadaan yang senang. Dalam segala apapun juga dia tetap mendampingi saya. Oh, puji Tuhan, saya bangga memiliki wanita yang seperti begitu, memiliki istri yang seperti begitu. Amin, saudara. Kadang-kadang suami itu kadang-kadang ya suka bandel-bandel lah, ya kan. Kadang-kadang ada jalan yang menyimpang sedikit ke kiri, menyimpang sedikit ke kanan. Tapi wanita itu begitu sabar. Seorang ibu begitu sabarnya. Saya juga heran kadang-kadang diberikan kesabaran yang begitu luar biasa daripada Tuhan. Diberikan kekuatan yang daripada Tuhan. Makanya gak heran kebanyakan itu para wanita, ibu-ibu yang lebih dekat berhubungan intim dengan Tuhan. Lebih dekat mereka. Sehingga kalaupun wanita merasa kecewa, merasakan sakit hati, itu wanita biasanya istri atau ibu itu datangnya kemana? Kepada Tuhan. Berdoa, berikan kekuatan, memulihkan hati yang sakit karena kecewa. Suaminya sudah berbuat yang tidak baik, suami yang mengecewakan. Ya kan? Nah, mari, saya percaya di sini semua suami-suaminya menjadi imam yang baik bagi istri dan juga bagi anak-anak, punya tanggung jawab terhadap keluarga, dan istri-istri atau ibu-ibu yang ada yang mendengarkan pada saat ini juga menjadi, saya percaya ibu-ibu yang benar-benar takut akan Tuhan, ibu-ibu yang diberkati oleh Tuhan, istri-istri yang diberkati oleh Tuhan, para wanita yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Saya tidak akan panjang lebar renungan pada malam hari ini. Pada hari ini, mari kita satukan hati untuk kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur ya Tuhan. Terima kasih untuk hari ini Tuhan, Engkau mengingatkan kembali. Mengingatkan kembali ada ya wanita yang hebat di balik kami kaum pria. Ada wanita yang hebat ya Tuhan. Ada istri yang hebat ya Tuhan Yesus yang kuat. Yang menjadi penolong bagi setiap para suami. Bahkan wanita-wanita yang hebat yang saat ini masih belum menemukan Tuhan pasangan hidupnya. Tapi kami percaya rencana Tuhan tidak pernah gagal. Engkau akan memberikan yang terbaik, yang sepadan, yang mencintai, bahkan yang mengasihi Engkau ya Tuhan.
Biarlah Tuhan saatnya tiba, mereka akan mendapatkan kebahagiaan dan turut menjadi wanita-wanita yang hebat di matamu. Bahkan di mata manusia, di mata suaminya. Terima kasih Bapa, terpujilah di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba berhenti biar Engkau memetraikan firman Tuhan, sehingga apa yang Kau sampaikan, pesan-pesan-Mu boleh rema dalam kehidupan kami, menjadi berkat dan kami boleh lakukan itu semua di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.